Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan kesempurnaan. Saat ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti muncul televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif terhadap kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Aspek politik, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek sosial budaya, dan 4. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Bumi Sagar dari kelas 12. Di sini saya akan bertanya, apa dampak baik iptek buat kamu? Kalau menurut saya, dampak iptek di yang positifnya pertama memudahkan sumber informasi, lalu memudahkan sistem distribusi perekonomian, serta menambah ilmu pengetahuan kita. Dampak negatifnya itu gimana? Menurut saya dampak negatifnya itu pertama menimbulkan sikap individualisme, lalu timbulnya cyberbullying dan juga fitnah. Kamu mau kan pakai iptek kan? Nah itu tuh apa yang sering digunain? Kalau saya kebetulan lebih sering menggunakan HP sih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam. Jadi dengan abang siapa? Nama saya Irfan Maulana. Oke, saya boleh menanyakan beberapa pertanyaan nggak? Pertanyaan apa tuh? Mengenai iptek. Iptek ya? Iya. Apa yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Jadi apa sih dampak baik dari iptek menurut abang? Dampak baik iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yes. Dampak baiknya perkembangan semakin pesat, teknologi di mana-mana. Ya sekarang sistem kan sudah berpindah ke teknologi gitu. Nah, itu sih dampak positifnya. Oke. Apa sih dampak buruk dari iptek itu sendiri sih menurut abang? Dampak buruknya? Iya. Dampak buruknya penyalahgunaan teknologi. Contohnya ya hacking, ya peretasan. Salah satunya kecanduan dalam game tuh, apalagi kayak Anda ya kan, umuran Anda yang masih kayak dunia gamenya, ya, dampak buruk di situ. Pertanyaan yang terakhir, apa sih contoh iptek yang abang gunakan gitu? Dalam kebutuhan sehari-hari ya seperti smartphone gitu kan. Siapa sih nggak butuh HP zaman sekarang gitu ya? Apa-apa ngabarin pakai HP, lebih singkat. Jadi perlu ketemu orangnya udah bisa kabaran. Gitu. Iya betul. Contohnya begitu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan kakak siapa? Saya dengan Cynthia. Saya boleh menanyakan beberapa pertanyaan nggak mengenai iptek ke kakak? Oh iya, boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa sih dampak baik iptek bagi kakak? Saya jawabnya dalam bidang ekonomi. Oke. Dampak baiknya bagi saya itu bisa bayar secara online, jadi nggak bawa dompet ke sana ke sini. Oke. Dampak buruk iptek bagi kakak? Nah, ini paling sulit bagi saya. Dalam bidang pembelajaran online, jadi dampak buruknya itu dalam pembayarannya online kan. Tapi takutnya itu nanti peretasan debit, kayak kredit kayak gitu takutnya. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih. Iya. Apa sih contoh iptek yang kakak gunakan gitu? Contohnya apa? Dalam bidang pembayaran itu contohnya QRIS, kayak dari ShopeePay, M-Banking kayak gitu. Terima kasih atas informasinya ya kak. Pengaruh positif terhadap kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek politik, adanya keterbukaan dalam demokrasi. Yang kedua, aspek ekonomi, meningkat kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, aspek sosial budaya, dapat berpola pikir yang baik.
Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntunan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Dampak negatif kemajuan iptek. Yang pertama, aspek politik. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, aspek ekonomi. Terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Dan yang terakhir adalah aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.